tulisan semua. Iya. Penyidiknya itu ada gitu. Iya, tiga. Yang mana tulisan? Satu. Ya. Yang belakang? Yang belakang rekonstruksi. Rekonstruksi nanti dulu aja, yang boleh saja ya, Bapak sudah dulu ya, Pak. Ini tidak masuk oleh sudah Pak, dulu Pak, yang bisa dulu. Ada aktivitasnya Pak, saat ini. Iya. Yang pertama Muhammad Ridwan, yang kedua Udah saja. Karena kan mereka sekarang udah bebas. Mereka sekarang udah bebas. tambahan yang pertama kan tanggal itu Pak. Jadi maupun polisi. Tugasnya udah. Ya. Tadi yang pertama Mawar Ridwan ya. Ridwan ya. Lahir di Kota Muri ya Pak? Siap. 30 Mei 1974 ya. Nah, agamanya Islam, pekerjaannya Lori ya Pak? Di Polda Metro Jaya ya. Tempat tinggalnya Komplek Angkasa Pura 2 ya Pak? Tanggal Tangerang. Ya. Hari ini sehat? Sehat. Kenal dengan terdakwa? Kenal. Nama seperti saya, tapi tidak ada hubungan baik nanti. Lahir di Kebumen ya Pak? Siap. 10 Februari 1978. Siap. Agama Islam. Pekerjaannya Polri. Di Polda Metro Jaya. Siap. Tempat tinggal Pondok Sukma Jaya Permai Pulang F308 ya. Siap. Depok ya. Tadi sehat semuanya ya. Siap. Kenal dengan terdakwa? Siap. Ada keluarga ya? Siap. Sama saksi ini? Siap. Tahu? Ya. Tahu. Ya. Nama dan masa. Siap. Lahir di Jakarta 16 Juli 1986 ya.
di BAP di penyidikan kan ada katanya ada kekerasan, dipukul di apa, kan kita cross. Izin yang mulia, perlu saya jelaskan. Pada saat saya diperiksa itu penekanan bukan menjadi 2 tapi menjadi 1 yang mulia. Nah kita ini kan mestinya kan di sini. Jadi percuma aja. Tunggu dulu Pak. Tidak akan mengapa tidak akan Tunggu, ada yang mulia. tunggu dulu di sini yang mengambil dari saudara itu adalah ini. Kita ngecek aja ya. Ya, ini di sini ini yang kami saudara di berbalisan. Ya. Tapi kan dari ini 1 yang mulia, bukan jadi 2. Ini yang mulia yang mungkin zaman. Ayo sini. Satu. Sini saudara jangan ke sana. Yang mulia jangan melamar saya dong. Bukan kita di sini loh. Kalau saya nggak ada, saya nggak pulang sekarang yang mulia. Jadi mulia jangan melamar saya dong. Iya kan tadi mulia itu kalau saya di sini. Cuma saya pulang aja kalau gitu. Iya iya lah saksi. Kenapa saya minta petang yang mulia? Yang ini terang. Iya ini lepas Tadi juga. saudara saksi mengatakan unit 1 yang melakukan penganiayaan. Kalau unit 2 yang dihadirkan, ini akan ketemu Ini unit Pak, ini kan di BAP, atau ini kan yang ambil keterangannya itu adalah ini Atau penganiayaan atau Pak Mbak di Mas Yono saudara ada di depan saya Azwarmi. ada. Pada saat pemeriksaan saksi Azwarmi ini untuk terdakwa Kiflan Z. Untuk terdakwa kata kita Oke. secara Pada saat saudara melakukan pemeriksaan tambahan di dalam ini untuk saksi Azwarmi dan untuk terdakwa yang di Kiflan Z, apa yang saudara tanyakan awal dalam hal pemeriksaan tersebut? pemeriksaan awal itu normatif tanya masalah kesehatan beliau, terus mengingat dengan ketika tambahan otomatis kami mengkonfirmasi atas BAP yang terdahulu yang dari rekan kami yang dari unit 1. Oke. Pada saat saudara melakukan pemeriksaan, apakah Azwarmi dalam keadaan sehat? Apa yang dijawab oleh Azwarmi? Dalam keadaan sehat. Sehat. Terus pertanyaan berikutnya, apakah BAP yang terdahulu ada perubahan atau tetap menguatkan atau menyetujui dari BAP yang pertama? Menyetujui. Oke. Kami tunjukkan majelis hakim ada BAP tambahan. Ya silakan maju Pak. Ayo Pak. Ini kan bersama ada. Ini ya. Pada saat pemeriksaan ini, apakah benar tanggal 28 Maret? Ini ada terlibat Harusnya bulan Mei tanggalnya masih ini kan biasanya Jika waktu pelaksanaan yang tambahan ini. Ini kan tambah ini. Mungkin mengatur kalau BAP ini yang lebih karena 21 Mei. Dua kaca. Berarti yang 27 28 Maret. 20 Maret yang ini. Mas masalahnya. Tadi ada kesalahan apa yang boleh bukan BAP-nya. Bilang dia pindah satu. Ini 28 Maret. Yang kemarin bertanya. Ini kan 28 Maret. tanggal 28 Maret. Ya berarti nggak benar menjawab dia. Nanti bagian kita lagi tenang. Biarin aja dulu. Ya, ini ya. Bulan Maret. Ini yang pertama 21 Mei. Apa tanggal 28 Maret? Ya, yang betul 28 Mei kan? 21 Mei. Ya, komentar. Ya. ini mulai episode. Betul ya. Jadi bukan tanggal 28 Maret. Itu saja keterangannya bukan saja yang betul adalah tanggal 21 Mei. Ya, kunci pada pertanyaan pertama Pak ya. Tanggal 21 Mei. Lanjutkan majelis hakim. Pada saat saudara melakukan pemeriksaan, berarti saudara ada merevisi yang harusnya di sini tertera 28 Maret 2019 menjadi 21 Mei 2019. Ada kesalahan pengetikan ya. Oke. Pada saat saudara melakukan pemeriksaan lanjutan,
apakah ada saudara melakukan pemaksaan atau intimidasi terhadap saksi Azwani? Tidak ada. Apakah ada bukti yang bisa saudara tunjukkan kalau pemeriksaan saudara itu normatif, tidak ada pemaksaan, tidak ada pemukulan atau penganiayaan terhadap Azwani? Pada saat kami melakukan pemeriksaan itu ada rekamannya. Ada rekamannya. Jadi bisa saudara buktikan. Oke. Mohon izin Mas Hakim, kami akan tunjukkan ke Majelis Hakim ada rekaman pada saat pemeriksaan Azwani di mana tidak ada penyidik melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Azwani. Yang mulia, supaya tidak bertele-tele, kan memang sudah diakui tidak ada penyiksaan oleh unit 2. Ngapain lagi dibuka-buka? Yang sudah dibuktikan. Mungkin yang mulia perihal pertanyaan JPU perihal penyiksaan, jujurnya saya katakan unit 2 itu sama sekali nggak ada. Enak orangnya. Unit 2 Pak Ridwan sama sekali nggak ada, malahan dia memberikan saya duit lagi untuk beli rokok. Beliau ini baik orangnya. Terus Pak. Itu yang mulia. Kemarin sebetulnya kan ngomong sudah juga. Iya. Silakan Pak. Sudah dijelaskan sama. Siap Majelis Hakim. Berarti BAP tambahan saudara akui tidak ada pencabutan terhadap isi BAP dong? Kalau BAP unit 2 menuju yang mulia itu kan terusan dari unit 1. Jadi saya cuman ya copy paste aja, saya lihat maka saya tanda tangan. Mungkin penegasan mungkin artinya BAP tambahan yang dilaksanakan pemeriksaan oleh unit 2 tidak ada pemaksaan, maka kemudian BAP ini tidak ada pencabutan. Saya minta penegasan dari para saksi. Ada enggak? Kan tadi menyampaikan tidak ada kekerasan. Artinya proses penyidikan BAP tambahan itu sudah sesuai dengan keterangan saudara. Berarti saudara tidak mencabut BAP tambahan. Sebentar ya. Cabut. Sebentar Pak. Ini Pak penyidik ya. Ini pada waktu saudara memeriksakan bukti tambahan itu, terdakwa ini ada minta saudara tuntut, saudara paksa untuk menjawab pertanyaan semuanya. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Silakan. Mohon izin Hakim. Ini mungkin sedikit mengklarifikasi sehubungan dengan tadi mengatakan di unit 2 tidak ada kekerasan dan tidak ada pemaksaan. Terus artinya BAP saksi Azwani di BAP tambahan ini memang sesuai, tidak ada pencabutan. Hanya untuk memastikan aja di pertanyaan nomor 9. Yang mulia, hari ini kan kita BAP verbal. Jadi Azwani udah selesai urusannya. Sekarang hanya penyidiknya saja. Iya. Nah, jadi kalau ditanya Army cabut apa nggak cabut, sudah tidak kan yang mulia. Iya. Iya. Ini kan yang di sini iya. dicocokkan. Benar enggak apa yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam bukti tambahan ini? Dan kita cari sebuah kebenaran. Tadi sudah saya tanyakan, apakah dia ada arahan atau dia arahkan untuk menjawab pertanyaan? Jawab tidak ada Pak, tidak ada. Kita terus ke sana. Oh begitu. Kalau pemahaman saya verbal, kita hanya tanya penyidik terhadap terdakwa, karena dia keberatan lah maka penyidiknya kita tanya, baru kita nih kesimpulan yang mulia. Jadi jangan dipaksa lagi dia, kau jadi cabut apa enggak begitu yang mulia. Yang bilang Pak, saya Ya. kira terus ke sana. Iya. Kita yang dinyatakan Ya. saya Pak ya. Ya. Untuk poin-poin yang ini Pak ya, poin-poin yang Bapak tanyakan, mulai poin 1 sampai selesai itu, ada nggak saudara arahkan? Ya, iya. Ada nggak? Ya. Tidak ada Pak. Tidak ada. Dia menjawab sesuai yang ada di pikirannya. Ya. Ya. Kemudian setelah selesai itu dibacakan nggak? Bukan kami bacakan, saya persilakan untuk membacanya. Ya, boleh dibaca. Ditandatangani nggak? Dibarang nggak? Nah, udah cukup. Mohon izin Hakim, kami hanya pengen mengingatkan kepada si saksi penyidik, saksi ya pemeriksa, menyangkut ada yang pertanyaan, apakah saksi pemeriksa ini pernah melakukan pertanyaan kepada Azwani yang mungkin saya sebutkan pertanyaannya. Pak Subri, ya tadi saya tanyakan. Poin 1 sampai yang ditanyakan itu, apakah diarahkan? Tidak ada. Apakah dia menjawab sendiri? Dia menjawab bebas. Sudah cukup itu. Sudah. Oke. Ya. Ya. Ya nanti jangan nulis saya. Yang Ya. ada
Terima kasih Yang Mulia. Jadi kalau BAP verbal itu sebentar, itu nggak lama-lama. Tadi saksi penyidik menyatakan menanyakan kesehatan ya, tapi bukan langsung saksi yang BAP ya, yang lain ya. Jadi sistemnya kita itu kan. Saya paham, artinya bukan saksi yang nanya kan, yang di depan itu. Jadi kan nggak relevan juga saya tanya sama saksi kan. Jadi saksi di sini hanya mengawasi saja. Kegiatan dari poin nomor 1 sampai seterusnya itu tidak mengikuti. Itu tentu anggota. Apa saksi? Anggota kan? Yang berhadapan langsung dengan. Ya, dengan saya ada di sampingnya. tersangka, artinya bukan saksi. Itu siapa yang berhadapan langsung dengan Pak Nana ya. Jadi Pak Nana kami tanya kan. Tadi kan kalau tidak salah ditanya apakah ditanya kesehatannya apa tidak. Di sini tidak ada nomor 1 menanyakan kesehatan saya lihat. Jadi nggak ada relevan juga saya tanya kepada saksi verbal kan. Nggak relevan. Di sini nggak ada pertanyaan itu. Nomor 1, apakah sekarang saudara dalam keadaan sehat jasmani rohani? Sekarang saya dalam keadaan sehat rohani. Padahal bukan saksi verbal yang melakukan itu, tapi Pak Nana kan. Walaupun hakim yang bersangkutan ini ada di sampingnya Pak Nana. Saya nanya yang memverbal, bukan yang di samping. Nanti satu polda semua nanti saya tanya kan nggak begitu. Yang saya tanya yang memverbal, bukan beliau yang memverbal. Beliau hanya di samping. Sambil ya saya nggak tahu lah kan di situ banyak orang diperiksa kan begitu ya kurang lebih. Kalau dikeluarkan video nanti lebih parah lagi, nggak ada nanti di samping situ. Jadi saya nggak mau seperti itu. Saya tidak mau mempermalukan penyidik. Ya kan saya mau bicara apa adanya. Oke. Apakah saksi verbal melihat ada penasihat hukum di sebelahnya? Waktu saksi suami tidak. Tidak ada penasihat hukum ya. Oke. Apakah sewaktu proses verbal itu saksi BAP apakah saksi verbal mengetahui adanya kesalahan tanggal 28 Maret 2019? Di sini yang pertanyaan nomor 3. Pada saat itu belum kami sadar ada kesalahan itu. Iya tidak tahu ya. Oke, saya tanya apakah benar Army ini pernah di BAP pada tanggal 28 Maret 2019? Tidak pernah. Tidak. Sendiri 20 tahun. Ya tidak pernah ya. Oke. Yang setahu saksi selain ini tanggal berapa dia di BAP lagi? Lupa. Oke. Lupa ya. Jadi lupa. Kan di sini tanggal 28, tempo hari tidak baru sekarang tahu. Tapi tanggal 28 Maret itu memang tidak ada BAP ya di tempat saksi ya untuk terdakwa Pak Kiflan Zen. Kalau yang lain saya tidak tanya ya. Habis itu sebelum tanggal 13 Juni 2019 yang saya tanya tadi, apakah ada tanggal yang lain saksi? Kayaknya ada. Ada tapi lupa tanggalnya. Oke. Itu di bulan berapa? Ini kan 13 Juni. Bulan Juni juga. Memang ada setelah ini nanti ada tanggal 10 Juli 2019. Jadi setelah ini ada. Sebelum ini satu kali, tapi lupa bulannya. Jadi tempat saya itu 16 Juni sama 10 Juli itu tadi. Di tempat apa ya? Berarti setelah itu tidak ada. Jadi saya mau tanya, ini tanya aja, tidak ada kewajiban menjawab. Jadi maksud pertanyaan nomor 3 ini apa? Di sini diperlihatkan kepada saudara hasil pemeriksaan saudara terdahulu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2019. Ditanya kepada saudara, apa hasil pemeriksaan saudara? Apakah sudah benar dan masih tetap tersebut? Apakah itu pemeriksaan di tempat saksi atau di tempat saksi verbal? Apa di tempat orang lain? Mohon izin Pak penasihat hukum. Itu ada salah tanggal. Itu pertanyaan 3 itu apakah benar berikan acara tanggal 21 Mei di situ harusnya? 21 Mei. Oke. Sekarang saya lebih enak. Yang 21 Mei itu siapa yang periksa? Dari rekan kami dari unit 1. Unit 1. Kaitan untuk terdakwa, kalau itu tersangka ya, tersangka Pak Kiflan Zen atau tersangka yang lain? Untuk Pak Kiflan. Oh, tapi dilakukan oleh unit lain. Oke, berarti nanti kami minta yang itu. Selanjutnya di sini kan 13 Juni dan 10 Juli. Oke. Memang saksi yang tidak melakukan verbal. Apakah yang 10 Juli ini lanjutan dari 13 Juni? Artinya Tambahan. Di sini hanya berita acara pemeriksaan tambahan kedua saksi, sementara yang pertama berita acara pemeriksaan tambahan. Oke. Memang kalau tambahan itu nomor tidak lanjut. Mulai dari 1 lagi.
Kalau tambahan tidak lanjut, kalau lanjutan lanjut. Oh, tambahan ya. Oke. Berarti yang ditanya adalah yang belum ditanya, begitu maksudnya? Bisa yang belum ditanya, bisa memperjelas BAP sebelumnya. Oke. Jadi kalau ini kan berita acara pemeriksaan tambahan. Kenapa ditanya apakah saudara benar dan masih tetap tersebut yang nomor 3, sementara yang nomor ini apakah saudara di sini di nomor 2 ditanya yang 10 Juli ya, diperlihatkan kepada saudara hasil pemeriksaan saudara terdahulu hari Selasa tanggal 21 Mei 2019. Ini sudah benar di sini sebenarnya. Dan Selasa tanggal 28 Maret 2019. Salah lagi ya. 21 Mei. Ya, berarti 21 Mei 2 kali. Harusnya satunya tanggal 16 itu. Oh, 13 ya. 13 Juni 2019 ya. Oke. Ditanya kepada saudara, apa hasil pemeriksaan saudara, apakah sudah dan masih tetap tersebut? Tadi saksi mengatakan antara lanjutan dengan tambahan itu berbeda. Kalau tambahan artinya tidak terkait dengan yang lalu. Ini pemikiran saya. Kalau sama saja, buat apa ditanya lagi? Kalau memang tambahan bukan lanjutan, karena saya berbicara dari nomor. Mohon izin Pak, pada saat umum kita tanyakan itu, siapa tahu dalam pemeriksaan ini dari si saksi akan merubah keterangannya atau ada yang disangka lagi. Oh begitu. Oh, tidak ada yang disangka ya. Oke. Di sini tapi bukan saksi juga ya. Waktu itu ada pernah ditunjukkan mayarnya kepada saksi Army. Yang mana mayarnya? Ditunjukkan kalau yang mana mayarnya? Bisa diperlihatkan? Berdiri aja, saya ambil Pak. Bapak berdiri, jangan jalan itu. Oke, cukup. Terima kasih. Itu mayarnya ya. Oke, terima kasih. Apakah ditunjukkan juga 5 pelurunya? Enggak, maksudnya saksi atau yang lain yang menunjukkan? Bukan saksi ya? Ya, bukan saksi ya, tapi ditunjukkan ya. Oke, cukup. Selanjutnya mengenai pertanyaan tambahan, karena hanya yang ini yang bisa saya tanyakan, yang 13 Juni dan 10 Juli. Boleh tahu kenapa selang waktunya jauh gitu? 1/13, 1/10 Juli. Mungkin itu kasus dari kebutuhan pemeriksaan. Kebutuhan pemeriksaan. Fokus saja mengerjakan ini, mungkin setelah evaluasi perlu keterangan tambahan. Oh, itu aja alasannya ya, bukan karena yang lain ya. Oke. Saya tidak menemukan di dalam BAP pemeriksaan tambahan ini ditujukan untuk tersangka Kiflan Zain. Bisa saksi tunjukkan di mana di sini berbicara mengenai Kiflan Zain? Jadi kita kalau pemeriksaan itu kita menjurus kepada di awalnya itu dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa di awal pertamanya. Oke, saya bacakan ya. Ia Azwarbi Alisa Army diperiksa dan didengar keterangan tambahan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang tanpa hak memasuk ke Indonesia, membuat dan seterusnya berdasarkan laporan polisi nomor LP sekian tanggal 21 Mei 2019. Selanjutnya atas pertanyaan penyidik yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut di bawah ini. Nah, sementara dalam LP itu hanya nama Helmi Kurniawan dan kawan-kawan. Tidak ada disebutkan bahwa itu adalah Bapak Kiflan Zain. Ya, itu satu. Kedua, kalau dihubungkan ini dengan yang 21 Mei, itu Bapak Kiflan Zain masih di Batam. Baru Helmi Kurniawan. Nah, jadi tolong perlihatkan kepada kami, kalau memang nggak bisa dilihatkan nggak apa-apa. Ada nggak di sini tersangkut nama Pak Kiflan Zain kaitan mengenai perbuatan yang disangkakan? Karena di sini kami tidak biasanya kan ya. Mohon izin Pak Penasihat Hukum, kami melakukan pemeriksaan itu saksi karena mendengar perkaranya banyak. Ini saksi untuk kesaksian seluruh tersangka yang dalam perkara nanti. Oh, ini BAP untuk semua orang. Bukan hanya untuk Pak Kiflan Zain yang BAP ini. Oh, kalau dari situ tadi begitu udah jelas kan gitu. Oke, lanjutnya. Pada waktu diperiksa
tanggal yang sebelumnya nggak ada guna, yang ini 15.30 ya, maupun yang tanggal berapa satu lagi tanggal 13 ini kan jam 15.30 setengah 4, sama-sama setengah 4. Berakhirnya jam berapa? Peringatan berakhir, tapi itu sampai habis maghrib. Habis maghrib, artinya kan kalau maghrib sudah paham. Apakah yang bersangkutan diizinkan maghrib? Karena setahu saya sholatnya dia nggak lepas ini orang. Semuanya diizinkan. Ada dia maghrib? Nah, ada pergi sholat maghrib apa tidak lihat pada waktu itu? Tidak ingat ya. Oke. Selanjutnya, jadi kalau yang tanggal salah sudah kita sepakatin, apakah itu nanti jadi BAP batal apa enggak, nanti biar kesimpulan kami, tapi kan sudah berbeda kan gitu. Sewaktu melakukan BAP terhadap siapa namanya si Azwarmi, tadi dikatakan untuk semua tersangka. Kalau tanggal 13 memang sudah dikandangin semua ya, kalau 21 kan belum. Apakah ini juga untuk siapa namanya itu yang dituduh ngasih uang sama Bapak? Habil Marati juga? Kalau itu termasuk juga. Untuk Habil Marati. Tapi masalah dipakainya di berkas Habil kan ada penyidiknya sendiri. Iyalah, kan saya nanya itu aja kan terhadap pemahaman daripada Bapak sebagai katimnya apa koordinatornya di sini untuk Habil Marati juga ya. Nah, terakhir. Pada akhir kan selalu ditanya, selama memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa atau ditekan maupun dipengaruhi oleh siapapun juga. Nah, berikutnya juga yang tanggal yang sebelumnya juga, selama memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa atau ditekan maupun dipengaruhi oleh siapapun. Oke. Yang ingin kami tanyakan, kalau memang saksi ada, karena kan tidak on di samping seterusnya. Apakah ini ketikan-ketikan ini ada copy paste daripada BAP apapun yang lain, atau memang murni ketik ulang? Artinya ngomong di ketik-ketik, atau memang ada copy paste dari yang lain, baik pertanyaan maupun jawaban? Kalau jawabannya diketik sesuai dengan apa yang disebutkan, tidak ada ditambah dikurangin oleh penyidik ya. Oke, kalau pertanyaannya kan udah jelasin dari kita kan nggak kita juga pertanyaan itu. Oh, sudah ada ya. Oke, sementara saya cukup yang mulia, mungkin rekan yang lain ada? Cukup? Mungkin Pak Kiflan? Ya, sementara belum. Cukup. Cukup ya. Jadi kita jadi tambahan. Tadi pengacara itu mengeneralisir terhadap pemeriksaan ini, di mana tidak menyebutkan dalam. Saya keberatan yang mulia. Masa saya punya dikomentarin yang mulia? Kesimpulannya lah nanti. Maksud saya tadi kan ada pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum menyangkut bahwasanya BAP-nya itu adalah BAP untuk semua tersangka yang banyak begitu kan begitu Pak. Kami hanya pengen ada penegasan kepada saksi perbalisan bahwa dalam BAP tambahan ini ada spesifikasi pemeriksaan yang dilakukan adalah ada nama terdakwa Kiflan Zain di pertanyaan nomor 4. Jadi pemeriksaan saksi ini khusus untuk terdakwa Kiflan Zain. Jadi jangan melihat dari pertanyaannya, tapi di tengah itu pun fokus ada pemeriksaan itu untuk terdakwa Kiflan Zain. Yang saya tanyakan kepada saksi perbalisan adalah saudara melakukan pemeriksaan terhadap Azwarmi dalam BAP yang tadi ditujukan, apakah untuk terdakwa Kiflan Zain? Mohon izin Pak Penasihat Hukum, kami melakukan pemeriksaan awal penuntut umum. Kami melakukan pemeriksaan dari awal itu untuk seluruh. Tapi ketika memasuki materi, otomatis kami mengungkap fakta-fakta kesaksian untuk tersangka yang kami tangani. Terdakwa. Siapa? Oke, cukup majelis hakim. Ya. Oke, saya baru ada. Kalau melihat bahwa tadi jawaban pertama bahwa tidak dikaitkan untuk saya pemeriksaan Azwarmi, ya, saya tanya dulu Azwarmi, apakah Azwarmi pernah
di BAP konfrontasi sama saya tentang apa tindakan saya yang berhadapan sama Army, saudara saksi. Pernahkah saya dikonfrontasi oleh penyidik? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi semua yang di BAP dan saya tidak terjadi konfrontasi antara saksi dengan saya di ruang unit 2 dengan saksi Ridwan, bahwa waktu saya konfrontasi sama Iwan, sama Tajudin, saya ada di konfrontasi sama. Apakah saudara saksi Ridwan pernah melakukan, saya ditanyakan ya, konfrontasi berhadapan dengan apa yang dilakukan Army? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Terima kasih. Jadi dengan demikian, apa yang BAP Media tidak berkaitan sama saya, karena langsung sebagai penyidik yang BAP ini tidak ada konfrontasi menanyakan kepada saya apa yang dilakukan dia, apa yang dilakukan saya terhadap kami berdua. Jadi dengan demikian, saya terbebas. Saya tidak ada di konfrontasi apa yang diucapkan dia dan apa saya ucapkan apa yang tindakan saya yang berhadapan sama Army selama dia menjadi penguji saya selama 1 bulan. Jadi semua tidak ada di konfrontasi, hanya sepihak dari penyidik terhadap Army dan terhadap saya juga sepihak. Terima kasih. Yang mulia, diizinin kalau boleh yang mulia. Karena saya merasa terganggu, saya punya dalil dibantah oleh JPU, maka kewajiban saya juga membantah lagi yang mulia, ya. Jadi akhirnya saksi per paling capek jadinya nih. Di sini ditanya, ya, mengenai adanya Irfansyah. Apakah Irfansyah itu Kiflan Zain? Bukan. Tadi kan saya sudah jelas tanya, ini BAP untuk siapa, tapi umum. Tapi JPU bilang karena ada nama Pak Kiflan Zain dari bagian ini. Saya sekarang tanya Irfansyah. Nah, kenapa masalah Irfansyah ada di sini? Kalau memang ini untuk Pak Kiflan Zain. Jadi kami dalam pemeriksaan itu tidak dibatasi hanya orang tertentu saja. Mungkin saksi-saksi yang menjadi perkara. Untuk saksi lain tetap kami konfirmasi. Tetap nama yang lain juga ada, ya. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan karena ada nama Pak Kiflan Zain bahwa ini untuk Pak Kiflan Zain, bukan ya. Oke. Ini saya tergelitik yang nomor 7. Mungkin tapi bukan yang nanya, tapi bisa kasih pemahaman juga ya. Apa saja yang dibicarakan saudara Kiflan Zain saat mengumpulkan saudara Irfansyah dan 3 orang yang tidak saudara kenal, jelaskan. Berarti ini kegiatan yang bukan antara Pak Kiflan dengan Mas Army kan? Ini dengan Irfansyah. Di sini jawabannya bahwa yang dibicarakan saudara Kiflan Zain saat saya, Irfansyah dan 3 orang yang tidak saya kenal ada 3 poin. Di antaranya A, mengenai pergerakan massa untuk tanggal 9 Mei 2019, kebutuhan pengawalan rumah Kiflan Zain. C, siap untuk menjadi eksekutor. Paham yang nomor 17 ini apa tidak? Saya rasa kalau hanya potong 17 mungkin dari awalnya ada lagi. Enggak, maksud saya kaitan itu dikatakan masalah pertemuan di rumah Pak Kiflan. Iya. Ya, jadi memang jawabannya seperti itu, sampai siap untuk menjadi eksekutor. Siap, jawaban saya. Mengetahui jawabannya, mendengar dia ngomong begini. Kami dengar. Mendengar bahwa Azwar Army menyatakan bahwa siap untuk menjadi eksekutor. Ada ya?